guys, balik lagi dengan Standby Movie. Film yang sangat seru untuk kalian simak, yaitu menceritakan tentang masa depan setelah umat manusia meninggalkan bumi setelah sekian lama. Dan ketika mereka akan kembali ke bumi, nampaknya hewan-hewan yang sudah berada di sana telah berevolusi dan mendominasi untuk melawan siapa saja yang datang ke planet bumi. Bagaimanakah langkah yang akan dilakukan manusia dalam merebut kembali planet bumi dari hewan-hewan itu? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak alur cerita dari film After Earth. Diceritakan ketika abad 21, sekitar pertengahan tahun 2000, yakni tahun-tahun yang sedang kita jalani sekarang, planet nampaknya sudah muak dengan perilaku dan kebiasaan umat manusia, seperti pemanasan global, sampah yang menumpuk, hutan yang gundul, pabrik industri yang membuat udara menjadi kotor, dan serangkaian kerusakan lain yang menyebabkan terjadinya bencana di seluruh penjuru planet bumi. Oh my God, Lisa! Saat itulah seluruh umat manusia pun bersatu dan membentuk sebuah kelompok bernama Ranger. Dengan teknologi dan penelitian selama bertahun-tahun, para Ranger pun menjamin kenyamanan dan keselamatan penduduk bumi dengan mengevakuasi mereka semua menggunakan pesawat antar galaksi dan berhasil menemukan planet baru yang nampaknya akan menjadi hunian baru bagi generasi umat manusia ke depannya. Namun faktanya, planet baru tersebut ternyata sudah sejak lama ditempati oleh pihak lain, yakni spesies alien dari peradaban maju, hingga manusia pun berinisiatif untuk membunuh semuanya dengan menggunakan teknologi yang mereka punya. Para alien tersebut melepaskan hewan peliharaan, yakni seekor binatang buas alien bernama Ursa. Dan secara teknis, alien ini tidak memiliki indera penglihatan sama sekali, sehingga mereka hanya bisa melihat berdasarkan hormon feromon yang berasal dari ketakutan seorang manusia. Dan ketika manusia berada dalam ancaman dari kepunahan, muncullah seorang ranger yang bernama Cyber Rage dan dipercaya memiliki jiwa yang bebas dari ketakutan dan mampu berjalan di atas Ursa tanpa terlihat sedikit pun. This phenomena is known as ghost extinction, and again turn to the Rangers for the answer. Sementara itu, seorang remaja yang bernama Kitai, yaitu adalah putra dari Cyber Rage, di mana dia sangat terobsesi untuk menjadi seperti ayahnya, yaitu menjadi seorang ranger. Tetapi karena tes lapangannya gagal, Kitai pun belum bisa mencapai keinginannya tersebut. Ditambah lagi, dia masih sangat takut sehingga untuk bertemu dengan Ursa pun justru akan berbahaya untuk dirinya sendiri. Welcome home. It's a very special day for our family. I request that the commander reconsider his assessment, sir. You may try again next year. Kekecewaan Kitai pun terbawa sampai makan malam di rumahnya, hingga ayahnya pun sempat memarahinya agar Kitai jangan cengeng dan terus berlatih. Karena jika dia punya tekad dan kemauan, niscaya tidak ada yang tidak mungkin di planet ini. May I go to my room, sir? Denied! Sit down! I was not advanced to Rangers, sir. Merasa bersalah karena telah memarahi anaknya semalam, Rage pun mengajak Kitai untuk pergi ke sebuah planet terpencil dalam rangka melatih beberapa ranger muda untuk menjadi seorang The Ghost atau julukan untuk seorang ranger yang tidak bisa dilihat oleh Ursa. Ketika ayahnya dan semua penumpang sedang tidur, Kitai pun memutuskan pergi ke bagian belakang pesawat dan melihat sebuah benda aneh, yang ternyata itu adalah seekor Ursa dalam cangkang yang akan digunakan untuk pelatihan The Ghost di planet terpencil tujuan mereka. It's too late anyway. Pause your neurobiological system. Where cerebral cortex looking for an answer it doesn't. Zenchi!
Dan yang akan terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan, karena ternyata pesawat mereka tak sengaja melewati semacam badai asteroid yang berpotensi bisa menghancurkan pesawatnya. Kemudian karena tak punya pilihan lain, Rage pun menyuruh kedua pilotnya untuk menggunakan teknologi kecepatan cahaya agar bisa meninggalkan area badai tersebut dan berhenti di sebuah tata surya yang dekat sekali dengan planet Bumi. Dan setelah hampir 1000 tahun tidak dikunjungi dan dianggap tidak layak huni, Rage pun terpaksa harus mendaratkan pesawatnya di planet Bumi oleh karena geladak pesawat mereka rusak berat, yang membuat pesawatnya tidak bisa direm sehingga saat mereka mulai memasuki atmosfer Bumi, pesawat pun terbelah menjadi dua. Dan yang paling ajaib dan paling menjadi pertanyaan dari peristiwa ini adalah di saat semua kru pesawat mati dengan kondisi yang sudah hancur berantakan, hanya Kitai dan ayahnya sajalah yang masih selamat, bahkan Kitai sendiri tidak mengalami luka sedikit pun dari kejadian yang cukup mematikan tersebut. Rangers, count off. Untuk Rage, kecelakaan ini tidaklah mengejutkan baginya karena mereka berdua masih bisa diselamatkan dengan cara mengirimkan sinyal pertolongan ke markas Ranger. Tetapi masalahnya adalah suar untuk mengirimkan sinyal tersebut terletak di bagian belakang pesawat yang jatuh di lokasi yang sangat jauh sekali dari lokasi mereka sekarang. It's the tail, somewhere in this area. The emergency beacon you brought me will fire a distress signal deep, you understand? Dan karena Rage mengalami patah tulang yang membuatnya tidak bisa berjalan, maka Kitai pun harus sendirian menuju ke sana menyiapkan mental dan keberanian bagi keselamatan dia dan ayahnya sendiri. Both my legs are broken, one very badly. We need that beacon or we are going to die. This is us here. Dengan bermodalkan 6 buah inhaler penyaring udara, alat navigasi di lengan kiri, seragam adaptif yang bisa berubah warna, dan sebuah tongkat canggih dengan 22 bentuk berbeda, Kitai pun harus pergi ke lokasi tersebut sendirian tanpa tahu perubahan apa saja yang telah terjadi dengan planet Bumi selama 1000 tahun ini. Sesaat setelah Kitai pergi, Rage pun melepaskan beberapa drone untuk melihat area sekitar, di mana dia sebenarnya agak khawatir dengan kondisi Ursa yang masih hidup dan bisa saja lepas dari cangkangnya. Hal itu tentu tidak diberitahukan kepada Kitai, bukan karena tidak sayang, tetapi Rage ingin agar anaknya tetap tenang dan pergi sendirian. Standard operating procedure till I give you further instructions. Ketika memasuki pedalaman hutan, Kitai pun mulai mendengar suara-suara aneh yang belum pernah sama sekali dia dengarkan, seperti suara jangkrik yang saling sahut menyahut satu sama lain. Namun yang membuat dia panik adalah seragam canggihnya tiba-tiba berubah warna menjadi hitam pekat, di mana Rage mengatakan bahwa seragam yang dipakainya terbuat dari kain pintar yang bisa mendeteksi gerakan makhluk hidup yang mendekatinya. Dan ternyata makhluk tersebut adalah spesies monyet yang cukup agresif, di mana Kitai yang panik pun justru terlihat syok sehingga mereka semua mengejar Kitai sampai di bibir sungai. Control yourself, cadet! Setelah aman dari para monyet itu, Kitai pun disuruh untuk menghirup inhaler lagi dan ditanya berapa sisa inhaler yang tersisa. Namun Kitai berbohong tentang hal itu karena faktanya 2 inhaler telah pecah saat terjadi kejar-kejaran dengan para monyet tadi. 4 of ours remain, sir. Saat sore hari menjelang malam, Kitai pun pergi mencari titik hangat untuk menghindari suhu dingin ketika malam hari.
Karena perlu diketahui, setelah 1000 tahun ditinggalkan, planet bumi ternyata mengalami perubahan suhu yang sangat ekstrim di malam hari, dan itu terlihat dari dedaunan yang secara serentak melingkup karena sudah bisa mendeteksi perubahan suhu dingin yang akan terjadi. Danger is very real, causing us to fear things that do not at present. It's not real. Singkat cerita, keesokan harinya Kitai pun akhirnya sudah setengah jalan menuju lokasi jatuhnya bagian belakang pesawat, di mana di saat yang bersamaan Rage pun menemukan setumpuk bangkai monyet yang sudah mati yang dilihat melalui drone pengintai. Ternyata setelah dianalisa ada luka pada monyet-monyet ini sesuai dengan bekas luka yang diakibatkan oleh Ursa. Dengan kata lain, Ursa yang terdapat pada bagian belakang pesawat ternyata berhasil selamat dan terlepas dari cangkangnya. Bertepatan saat Kitai sampai di ujung jalan alias jurang yang sangat curam, Rage pun mengatakan agar Kitai kembali saja dan membatalkan misi ini dengan alasan tidak ada jalan lain menuju ke sana. Padahal Rage hanya khawatir dengan Kitai yang bisa saja bertemu dengan Ursa dan dibunuh seketika oleh makhluk buas tersebut. Abort mission. I thought that I could make it, sir. Merasa tidak dipercayai dan diremehkan kemampuannya, Kitai pun marah pada ayahnya sendiri, sambil menangis dan mengatakan bahwa dirinya kini telah dewasa, dan misinya kali ini adalah untuk membuktikan bahwa dia bisa diandalkan untuk membunuh seekor Ursa. She called out for you! She called your name! That's all that matters. What do you think you should have done? Was I supposed to just come out and die? Lantas Kitai pun loncat dari tebing tinggi tersebut di mana seragam khususnya itu mengeluarkan semacam sayap, dan saat itulah muncul burung raksasa yang menganggapnya sebagai makanan. Dari sana Kitai pun lantas dikejar oleh burung itu dan nekat terbang melewati air terjun. Tetapi pada akhirnya Kitai berhasil ditangkap dan dibawa ke kandang burung untuk dijadikan makanan bagi anak-anak burung tersebut. Saat sadar, Kitai pun langsung mengambil tongkatnya dan terlihat beberapa harimau tengah mengincar anak burung tersebut. Dari sana, hati nurani Kitai pun muncul dan berusaha untuk mengusir semua harimau itu dari sana. Namun naas, seluruh anak-anak si burung mati dan mengetahui hal itu kemudian Kitai melanjutkan perjalanannya. Dari sana dia baru tahu bahwa jika alat navigasi dan komunikasi di lengan kirinya sekarang sudah rusak, yang berarti kini dia harus bisa mengambil keputusan sendiri. Dad, I'm sorry, it's Dad. Sesampainya di sungai, insting manusia primitif Kitai pun muncul dan membuat semacam rakit yang bisa dia gunakan untuk menghemat waktu dan tenaga agar bisa sampai ke lokasi. Ketika tertidur di atas rakit, Kitai pun bermimpi didatangi oleh kakaknya yang telah meninggal untuk memberikannya semangat. Namun ketika asik mengobrol tiba-tiba Cracks and sinews and cakes in the brain. Kitai pun terbangun dan saat itulah dia begitu panik tatkala hari sudah mulai akan gelap dan suhu semakin turun yang membuat keadaan sekitar mulai membeku. Dari sana Kitai sudah terlambat untuk mencapai tempat hangat dan aman yang membuat dirinya pingsan kedinginan tepat di atas rerumputan yang mulai membeku. Ketika siuman, Kitai pun sudah berada di dalam tumpukan dedaunan yang ternyata dirinya berhasil selamat dari suhu ekstrim yang terjadi. Dan ternyata itu semua adalah berkat burung tadi sebagai balas budi atas perjuangan Kitai mengusir para harimau pada tempo hari.
Tak disangka, Kitai pun akhirnya sampai di lokasi yang dituju, di mana dia langsung mengambil suar cahayanya. Tetapi karena lokasi tersebut terletak di tengah-tengah zona hitam, Kitai pun tidak bisa menembakkan suar cahayanya di sana. You are in a black zone. I repeat, you are in a black... Meski Reg bisa melihat posisi anaknya, dia tetap tidak bisa berkomunikasi dengan Kitai, sehingga sekali lagi Kitai dituntut untuk mandiri dan berpikir sendiri agar bisa mencari solusi menyalakan suar tersebut. Good boy. Good boy. Kitai pun memutuskan untuk naik gunung berapi berharap bisa menembakkan suar cahayanya. Namun saat sudah sampai di puncak gunung, ternyata Ursa itu muncul yang membuat Kitai langsung ketakutan dan mencoba untuk menghindari kejaran dari makhluk buas tersebut. Sempat terjun ke dalam air, Kitai pun kesusahan untuk bisa naik ke atas melalui celah batu yang sempit di mana Ursa itu ternyata pantang menyerah dan justru berhasil membanting Kitai ke sana kemari yang membuatnya gak bisa berbuat apa-apa. Saat itulah Kitai tidak punya pilihan lain selain melawan rasa takutnya, dan semua ketakutan dalam diri Kitai ternyata berasal dari pengalaman trauma yang dialami ketika hari di mana kakaknya dibunuh oleh Ursa, dan dengan tekad untuk bisa menyelamatkan sang ayah, seketika Kitai menjadi sosok The Ghost yang tak mengenal rasa takut. Setelah Kitai menembakkan suar cahayanya, muncullah tim Ranger untuk menolong mereka berdua. Setelah beberapa jam menunggu, dari kejadian tadi Kitai mendapatkan hikmah yang sangat bermanfaat, yaitu ketakutan terbesar kita seharusnya bukanlah kegagalan, tetapi keberhasilan pada sesuatu yang tidak penting. Kemudian film ini pun tamat. Hikmah yang dapat kita ambil dari film ini adalah rasa takut hanyalah sebuah perasaan. Jangan biarkan ia merenggut kendali dirimu. Rasa takut bisa dilawan dengan rasa yakin, keberanian, dan hati yang bijak. Karena ketakutan tidak ada dimanapun kecuali dalam pikiran. Oke, sekian pembahasan dari film After Earth ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.